birrusuli yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rahmatan lil alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh akmalul insani imamul muttaqin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi as-salikin min ahlil qawim. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birrusuli yu'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih dapat hadir bersama-sama dalam tugas kita hidup di dalam dunia ini. Karena di antara tugas kewajiban kita hidup, diberi hidup dan kehidupan di alam dunia ini, di antara lain ialah mendengar, belajar, menuntut ilmu. Sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah SAW, kehidupan kita di dunia ini hendaklah menjadi tiga. Yang pertama, mengajar. Kalau kita tidak sanggup, tidak ada kesempatan atau tidak ada ilmu yang untuk diajarkan, maka hendaklah kita menjadi orang yang belajar. Tidak ada juga kesempatan belajar karena faktor kesempatan. Nah, belajar seperti kita duduk di bangku sekolah tidak ada lagi. Ada perintah kita, hendaklah kita mendengar. Kalau kita tidak bisa mengajar, harus belajar. Dan ada juga belajar, cukup mendengar. Nah, jadi tiga itu adalah suatu kewajiban bagi kita dalam menempuh kehidupan dunia ini. Walaupun rabi'ah yang sangat dilarang, jangan kita menjadi orang yang keempat. Apalah yang keempat itu? Mengajar tidak, belajar tidak, mendengar tidak mau. Berarti kita menjadi orang yang keempat. Wala takun rabi'an fatulikahu. Apabila kita menjadi orang yang keempat, mengajar tidak, belajar tidak, mendengar tidak mau, maka itulah orang yang paling celaka hidupnya. Fatulikahu, maka celaka hidupnya. Celaka karena apa? Karena dia melaksanakan ibadah tidak melalui ilmunya. Tidak melalui ilmu. Kita kadang-kadang beribadah begini, sahnya diterimanya ibadah kita itu sesuai dengan ilmu. Kalau kita hanya menurut atau mencontoh dengan tidak ada tidak ada belajar, tidak ada ilmunya, nah ilmu itu, ibadah kita itu akan menjadi kosong. Bapak Ibu, saya sering ingatkan di mana-mana pengajian, dalam beribadah ini, untuk mendapat keuntungan, kita harus tahu mengerjakan ini sunat, hukumnya ini makruh, hukumnya ini tidak boleh. Nah, itu harus kita ketahui. Apalagi dalam ibadah sholat, saya ulangi sedikit. Kadang-kadang di dalam ibadah sholat
baik ibu-ibu maupun kaum bapak-bapak, banyak kadang-kadang yang tidak sesuai dengan ilmu syariat, dengan ilmu fikih, dan tidak pula disempurnakan dengan ilmu tarikat. Mana contoh? Contoh yang mudah. Kita kadang-kadang dalam sujud, waktu sujud, kalau kita laki-laki, bapak ibu, sujudnya kaki itu harus menegak. Tidak boleh kita rapat diri, itu harus menegak. Nah, tapi kalau perempuan, itu dia harus rapat itu. Dirapatkan. Kadang-kadang ada duduk ikhtiras, duduk antara dua sujud. Ada yang duduk antara dua sujudnya begini. Nah, itu tidak benar, itu tidak ada dalam hadis. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, kalau kita duduk ikhtiras, seperti duduk tahiyat awal, duduk antara dua sujud, haruslah kita duduk di rajulun yusaron, rijlun yasir, duduk di atas kaki, telapak kaki kiri. Artinya ini duduk tahiyat awal, duduk ikhtiras, satu. Kadang-kadang kita kan sadar saja. Mengapa? Nah, tadi. Jadi menuntut ilmu, belajar ilmu itu menjadi kewajiban di dalam kehidupan kita untuk mengerjakan ibadah yang disyariatkan di dalam agama sesuai dengan peraturan-peraturannya. Ada lagi yang kadang saya lihat, azan. Azan kadang-kadang tutup telinganya begini. Tidak benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak benar. Di dalam Nabi, di dalam hadis Nabi, kalau kita azan ini, muadzin itu telunjuk kiri, telunjuknya itu harus masuk ke dalam telinga, dan ibu jarinya memegang kuping telinga. Ya memang tidak salah, cuma tidak mengikuti peraturannya, tidak mengikuti syariat yang sudah dijelaskan. Nah itu. Ada lagi yang saya sering lihat, dan kadang-kadang kita terlupa sujud. Ada yang kadang-kadang sujud. Ini. Itu di dalam hadis Nabi, janganlah kamu sujud seperti anjing. Seperti anjing duduk. Anjing duduk kan tak sikunya kemana? Kalau itu kasarnya Nabi. Bukan kasar sebenarnya, supaya kita ini beribadah itu sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Nah, ini kan yang ringan-ringan saja, yang ringan-ringan, yang mudah-mudah saja itu. Tapi kita kadang-kadang tidak tahu, tidak mendengar, tidak pernah mendengar. Ada lagi sujud yang katanya kalau di dalam sujud itu berdasarkan hadis sahih, bagi laki-laki dia harus meregangkan keleknya ini. Di waktu rukuk begitu juga. Jadi kalau bapak-bapak rukuk kita laki-laki tidak boleh seperti ini. Kita harus rukuk, dibuka keleknya. Begitu juga sujud. Sujud itu ini sebentar, seakan-akan ini sama dengan kuping. Masuk kuping. Tidak boleh begini. Dia harus begini, renggang. Lain halnya perempuan. Berdasarkan hadis dari Siti Aisyah, istri Rasulullah, Rasulullah mengajar kepada istrinya secara bagaimana hukum yang benar, bagaimana sujud yang benar bagi kaum wanita. Bagi kaum wanita, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, istri Rasulullah, kalau perempuan ini telunjuknya tetap lurus di pada wanita kita rukuk itu. Ini harus lurus ini. Perempuan harus rapat ini keleknya ini. Harus rapat keleknya. Begitu juga sujud. Perempuan itu sujudnya tangannya agak ke sini, bukan ke sini, ke sini. Sehingga dapat keleknya ini. Tapi kalau ke sini ada keleknya. Ini yang harus kita biasakan. Kadang-kadang kita sudah tahu, sudah mendengar, karena terbiasa. Payah kita berubah. Karena sudah terbiasa, payah kita berubah. Ini yang penting.
sepertinya tadi dalam ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu birrusuli. Hai orang-orang yang beriman, kau bertakwalah kepada Allah. Jangan beriman saja tapi tidak bertakwa. Wa aminu birrusuli. Contohlah Rasul dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan apa kata Rasulullah. Kata Rasulullah dalam bahasa Indonesia saya, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Shollu kama ra'aitu usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Ya kita tidak pernah tengok Nabi bagaimana Nabi sholat, tetapi dari Nabi itu turun ke sahabat, dari sahabat turun ke tabi'in, dari tabi'in turun ke ulama. Al-ulama barisatul anbiya. Itulah ulama itu menjadi pewaris, menjadi penyampai apa yang sudah didapat oleh Nabi, yang dilakukan oleh Nabi. Nah, kita jarang contohnya itu. Itulah yang kadang kita salah. Ya bukan sah tidak sah itu Allah lah yang tahu. Tapi yang jelas dalam ibadah sholatlah dulu, dalam ibadahlah dulu. Jika kita tidak sesuai, kita lakukan, kita kerjakan, kita laksanakan dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, itu akan kosong. Artinya tidak dapat pahala, kita payah saja kita bekerja. Terutama lagi dalam sholat. Ada lagi Bapak Ibu, kita masuk kepada pengajian kita yang baru. Kemarin saya sudah menerangkan tentang fadilah Fatihah dan fadilah Bismillah. Saya masih ingat. Kita kadang-kadang anggap remeh saja baca Al-Fatihah karena sudah terbiasa dengar saja. Padahal Fatihah itu bukan banyak fadilah, apalagi Bismillah. Sehingga Nabi di dalam hadis yang sahih, amalan Nabi di dalam kesehariannya, kemarin yang pertama saya sudah sampaikan adalah masalah istighfar. Nabi tidak pernah kurang beristighfar 100 kali dalam sehari. Nah, kita tanya diri kita, begitu banyaknya hukuman istighfar. Nabi saja 100 kali, kalau dia tidak istighfar 100 kali, itu dia merasa tertutup hatinya, demam ya. Kita tidak baca Fatihah, tidak baca istighfar, tidak ada apa-apa kita. Karena kita sudah terbiasa dan mengerti apa itu sebenarnya istighfar. Begitu juga ada amalan Nabi yang tidak pernah ditinggalkannya. Membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. 3 kali pagi, 3 kali petang. Itu amalan Nabi. Kita jarang baca. Nah, berarti kita sudah meleset dari ajaran. Walaupun tidak akan membawa dosa, umpamanya tidak ada bulan, tidak bisa baca 3 kali pagi, 3 kali petang berdosa, kita tidak berdosa ada. Tapi kita sudah mengabaikan amalan yang dicontohkan Nabi, tidak kita perbuat. Padahal itu mudah sudah memperbuatnya, paling mudah. Nah, ini saya tulis.
Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kita hidup ini Bapak Ibu, kalau tidak dengan nama Allah, dan hidup kita hidup dikasih dengan nama Allah. Dan bersama dengan Allah kita hidup. Kalau tidak bersama dengan Allah, tidak hidup kita ini. Ada sempurna kita. Oleh sebab itu kata ya, dengan menyebut nama Allah, apabila kita menyebut nama Allah, Alladzi la yadurru, atau apabila kita hidup bersama dengan Allah, meyakini kita ini bersama dengan Allah, Alladzi la yadurru, tidak ada lagi menafikan selama-lamanya Bapak Ibu. Lain artinya tidak. Banyak yang arti tidak. Ma artinya tidak juga. Ada juga. Lan artinya tidak juga. Sama. Ada lagi lam. Itu sama artinya. Lam itu sama artinya. Tapi perbedaan tujuannya lain. Kalau ma ini dia meninggalkan sementara. Contoh, kalau saya berbicara, ma'ana adhabu ila suq, saya tidak pergi ke pasar. Hari itu yang saya tidak pergi ke pasar, besok mungkin pergi ke pasar. Ada lagi, lan adhabu ila madrasah, umpamanya. Sekali-kali saya tidak pergi ke sekolah. Sekali-sekali saja, kadang-kadang sekolah, kadang-kadang tidak. Ada lagi lam azhabu ilal suq, tidak saya pergi ke sekolah, ke pasar. Itu ada batas. Mungkin seminggu kita tidak akan ke pasar. Artinya sama. Tetapi kalau ini sama dengan kita mengucap La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada dunia. Atau saya ucap tadi, La adhabu ilal madrasah, saya tidak pergi ke sekolah. Selama-lamanya saya tidak akan pergi ke sekolah. Sama lagi ini, La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fil wala fis samai wa huwas samiul alim. Kalau kita hidup sudah bersama dengan Allah, tidak ada yang akan memberi mudarat, baik yang tidak ada yang akan memberi mudarat ma'asmihi, yang hidup ma'ani serta sama, ma'ani tidak serta atau sama. Dan berubah-ubah artinya itu dalam bahasa Arab dan Al-Quran. Seperti contoh saya berbicara, ana adhabu ilal jambi ma'al ummi wa abi. Ma'al ummi wa abi, saya pergi ke Jambi bersama dengan ibu dan bapak saya. Jadi ma'asmihi, tidak ada yang akan memberi mudarat orang yang ma'asmihi, bersama dengan namanya, tadi. Syai'un, sesuatu itu banyak, Bapak, Ibu. Sesuatu itu tidak bisa kita sebutkan satu. Sesuatu yang fil ardi, yang ada di bumi dan yang ada di langit, wa huwas samiul alim, karena dialah Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Didengar oleh Allah. Apa perbuatan kita, apa percakapan itu didengar oleh Allah. Apa saja yang akan membinasakan kita itu sudah tahu oleh Allah, adilnya oleh Allah, karena Dia maha mengetahui. Inilah diperintah oleh hadis, jangan lupa membaca 3 kali pagi, 3 kali petang. Boleh sesudah asar, yang paling bagus lagi sesudah subuh kita baca 3 kali. Apalah mudah amalan ini. Ini amalannya mudah-mudah, tapi fadilahnya itu bukan main besar. Seiring dengan ini ada lagi doa pagi petang yang tidak pernah juga ditinggalkan oleh Nabi.
Tidak pernah disia-siakan oleh Nabi. Doanya pendek, mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu. Mana bunyinya? Saya tulis bawah sini. Apa bunyinya? Baik saja. Ini disuruh Nabi juga dibaca 3 kali pagi, 3 kali petang sama saya dengan ini. Apa kalau kita lihat ini? Saya mesti baris. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ada indahnya doa ini. Pendek, tapi besar manfaat. Sehingga Nabi perintahkan beliau sendiri tetap dia baca sendirian, tapi tidak pernah dibawanya doa ini membawa makmum. Dia hanya baca sendiri. Diajarkannya pula kepada istrinya. Itulah sebab dia pakai ini. Kalau dia membawa orang harus pakai nada. Allahumma inni, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, mohon minta kepadamu ilman nafi'an. Coba tekanannya, ilman nafi'an. Kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, Nabi ada lagi ilmu. Ilmu itu wahyu dari Allah datang setiap saat. La yatiqu 'anil hawa illa wahyuha. Tidak ada sesuatu yang didengar oleh Nabi. Ilmu itu adalah wahyu. Anda minta lagi ilmu Nabi. Lu ngapa kita tidak mau minta ilmu yang bermanfaat? Nabi kurang apa ilmunya? Ilmu ghaib pun dia tahu. Hanya masih minta. Ada pula. Jangan tidak dibaca 3 kali pagi, 3 kali petang. Ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Arti ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dapat kita amalkan, berguna bagi kita, dan dapat pula kita manfaatkan kepada anak cucu kita, sampai kepada anak cucu kita. Apalagi warizqan halalan thayyiban. Dia minta rezeki apa lagi kalau Allah sudah memberikan Nabi? Nabi masih juga minta rezeki lagi. Kenapa? Semalam sudah saya serangkan. Rezeki yang kita minta itu ada 2 macam. Ada yang namanya rezeki imdad, ini sudah saya terangkan, cuma ada saya ulangi. Ada yang rezeki berbentuk ijab. Kalau berbentuk imdad, itu rezeki yang kita harapkan untuk makan, untuk pakaian, atau imdad. Tapi kalau rezeki yang berbentuk imdad ini, termasuklah di sini. Mau datang ke masjid atau rezeki, terbuka hati kita beribadah, ini sudah diberi rezeki.
Ini yang paling payah Bapak Ibu. Irjad ini yang paling payah. Mau kita berpikir sekian-sekian, adalah rezeki irjad. Kalau rezeki makan, minum, dapat sampai berhasil, bisa semuanya, itu rezeki irjad. Kadang-kadang kalau kita salah gunakan, hancurlah keberkahan hidup kita. Dapat harta, dapat untung banyak harta kita tak keluarkan zakatnya. Nah, menghancurkan kita kalau ini. Mau kita mendengarnya, senang kita mendengar pelajaran ini. Irjad. Ayat ini tadi, rizqan halalan thayyibah. Rezeki yang halal. Rezeki yang halal ini termasuklah irjad. Dapat rezeki yang halal, dapat irjad namanya. Thayyiban lagi baik. Thayyiban itu paling baik, bagus. Apa yang bagus? Rezeki itu berkah. Rezeki itu berkah dapat kita gunakan untuk beribadah. Itu rezeki yang berkah namanya. Halal. Karena Bapak Ibu kita sudah tahu sendiri, ada kadang-kadang rezeki ini halal tapi tidak baik. Ada juga rezeki itu baik tapi tidak halal. Yang kita minta itu halal lagi baik. Mana contoh rezeki yang halal tapi tidak baik? Kita berikan obat, rezeki kan halal tapi tidak ada kebaikan bagi kita. Rezeki kita ada, halal kita cari dari hasil kebun kita, dari hasil dagang kita, kita bawa judi. Tidak baik. Tapi ada rezeki yang baik, tak halal. Mana kita dapat rezeki dapat beli pakaian, tapi beli pakaian itu dari duit yang halal, dari duit yang tak halal. Nah, jadi kedua-duanya inilah yang diminta oleh Nabi. Thayyiban wa amalan mutaqabbala, juga minta Nabi yang ketiganya amalan ini diterima. Mutaqabbala amalan, mutaqabbala amalan yang diterima. Yang diterima itu artinya yang diridhoi oleh Allah. Kita banyak beramal tapi tidak diterima. Apa antara lain tidak diterima? Tadi saya sudah sebutkan dalam ayat Al-Quran. Yu'ti kiflaini min rahmatihi. Apabila kamu mau mendengar, setidak-tidaknya mendengar, yu'ti, kamu akan diberi, akan didatangkan kiflaini. Kiflaini itu kebahagiaan, dua kebahagiaan, dua macam kebahagiaan. Kiflaini itu artinya dua macam kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup di dunia, kebahagiaan hidup di akhirat. Jadi percuma kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, kita bahagia dunia, bahagia akhirat, dan tidak mengenali amalan kita dan tidak diterima. Jadi amalan yang diterima itu tentu amalan balik pada pangkal tadi, yu'ti kiflaini min rahmatihi. Amalan yang diterima itulah yang kita harapkan, harus melalui ilmu. Sebab apa? Itu nanti jelasnya itu apa kata dia. Kalau saya tulis ini, nurun. Al-ilmu nurun sa'am. Ilmu adalah cahaya. Cahaya ilmu sa'am, yang paling terang, sa'am, yang paling cemerlang. Disinarkan kehidupan kita di dunia, nanti dengan ilmu itu kita bersinar dalam hidup kita di dunia, di akhirat nanti. Dan kalau dapat, saya ulangi, jangan lagi lah kita tinggalkan yang kita sedang belajar istighfar. Ini baca doa
ini tentram hati kita, Bapak Ibu. Sesuai dengan apa yang di hadis, kan hadis ini. Jadi jangan kita sia-siakan amalan yang paling mudah. Kita jarang baca ini, yakin saya. Saya yakin lah. Sedangkan saya saja kadang-kadang sering juga terlupa kalau yang ini tidak pernah saya lupakan. Insya Allah kalau tidak dilupakan Tuhan, lupa. Ini yang sering saya lupa. Sebab ini baca pribadi saya kalau subuh jadi imam. Nah saya baca Allah inna nas'aluka, para ini perintah ini untuk pribadi mereka tidak sendiri pribadi bacanya tidak pernah dibawa orang. Bisa saja kalau baca dalam waktu subuh atau maghrib, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami ilmu yang pakai kami. Kalau tidak, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, mohon kepada ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal lebih baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang paling diterima oleh Allah. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kita terangkan tadi mulai cara ruku, cara sujud, duduk tahiyat, itu namanya ilmu syariat. Itu namanya ilmu syariat. Kata Nabi, asy-syari'atu bila haqiqatun, syariat saja yang kita kerjakan, tidak ada tarikatnya, tidak ada hakikatnya, itu kosong. Tidak ada asli yang saya katakan tadi. Syariat sholat kita kerjakan, tapi yang sikit-sikit tidak kita kerjakan, padahal itu dicontoh oleh Nabi. Berarti kosong, banyak yang kosong pahalanya. Ibaratnya kata ulama seperti buah petai. Kadang-kadang buah petai itu bersih, itu yang bagus tuh. Ada yang kosong, akan ada peluru tadi. Ada peluru tadi. Ada itu bersih lagi. Ada kosong dan aku itu caranya. Ya, saya tidak mengatakan Bapak Ibu begitu. Juga kita ini sama sebenarnya. Itulah sebabnya kita ini semuanya tahap belajar. Saya belajarnya bukan mengajar saja nih. Saya berikan ilmu ini supaya dapat diamalkan bersama-sama. Apa yang saya berikan ini, itu saya sudah amalkan. Saya mengerti ayat Al-Quran. Apa kata ayat Al-Quran? Apa kata dia? Wala ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar afala ta'qilun. Kamu suruh orang, kamu ajarkan orang ilmu ini, tapi kamu tidak kerjakan. Afala ta'qilun, tidak punya otak kamu itu. Umpamanya saya ajarkan ilmu ini, tapi saya tidak kerjakan. Aku tidak punya otak saya. Itulah sebabnya saya katakan apa yang saya sampaikan ini berarti ini sudah saya amalkan. Tidak mau saya memberikan ilmu yang tidak saya amalkan, saya berikan kepada orang, itu tidak punya otak saya, kata Al-Quran. Nah, itu yang kita terangkan tadi Bapak Ibu adalah bersifat syariat. Syariat itu, syariat itu pekerjaan ibadah yang berbentuk syariat itu, kalau tidak diiringi dengan tarikat dan disempurnakan dengan yang kecil-kecil tadi, seperti kemarin sudah saya terangkan tuh, apa hukumnya membaca Allahu Akbar kabira wajahku wajah, apa hukumnya itu? Kita kadang-kadang saya tidak baca itu. Padahal itu sangat penting dibaca. Setidak-tidaknya kata Nabi, sampai kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, jadilah kalau kita nak cepat dulu. Aduh, hati-hati itu. Karena itu sudah saya sampaikan, jadi kita praktekkanlah dalam kehidupan kita. Itu kata dia. Kemudian at-tariqah
Ini masuk kepada ilmu tasawuf lagi. Sedangkan tarifat itu menyempurnakan yang kecil-kecil tadi ialah at-tariqah itu, tarifat atau ilmu tarifat itu adalah jalan untuk menyempurnakan syariat. Supaya syariat itu lebih sempurna, maka kita belajar dengan ilmu tarifat. Dengan ilmu tarifat itulah, artinya dengan ilmu yang kecil-kecil tadi lah, baru syariat kita itu sempurna. Barulah syariat pekerjaan kita. Syariat itu yang nyata, yang kita tidak duduk tegak, duduk sembahyang puasa. Itu syariat nyata, jelas. Itu namanya syariat. Terutama sekali kata untuk menyempurnakan syariat itu ialah dengan jalan tarifah. Tarifah itu ada 7 ilmu yang harus kita, yang 7 macam yang harus kita amalkan di dalam kehidupan kita untuk menyempurnakan syariat tadi, supaya syariat pekerjaan kita tadi lebih sempurna. Maka kita pakailah suatu jalan, yaitu jalan namanya tarifah. Tarifah itu artinya jalan untuk menyempurnakan syariat kita. Nah, sudah berapa banyak jalan itu, 7 macam, nanti insyaallah kita akan terangkan. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman wa tawfiqan. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana bi fathil arifin. Subhanallah, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.